Nabi mendengar suara yang dibaca oleh Jibril alaihissalam. Nabi membaca, didengar sahabat. Jibril membaca, didengar Nabi. Nabi membaca, didengar sahabat. Sahabat membaca, didengar tabi'in. Tabi'in baca, dengar tabi'in. Sampailah ke guru mengaji kita. Kenapa bapak semua di salat panjang membaca ini alif lam mim? Karena guru mengajinya membacakan begitu. Padahal kalau alif lam mim tulisannya kan tak begini. Alif lam mim itu tulisannya alif lam mim. Ini baru alif lam mim. Betul kan? Alif lam idgham. Alif lam mim. Kenapa ini dibaca alif lam mim? Karena Al-Quran turun bukan tulisan tapi suara. Makanya ada orang maaf beribu maaf tunanetra tak bisa menengok tapi bisa hafal Quran. Dari mana? Karena dia mendengar suara. Mana yang lebih dulu memberikan kita pengetahuan? Dari mana kita dapat ilmu? Dari mata apa dari telinga dulu? Telinga. Inna sam'a wal basar. Dari mata ke telinga salah. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati. Telinga dulu mendengar, habis itu baru menengok, barulah masuk ke dalam hati. Makanya belajar mengaji baca alif lam mim. Apa arti alif lam mim ini? Maka kita pun belajar kepada para ulama. Alif lam mim ulama terbagi kepada dua. Satu mengatakan ini ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat yang tahu hanya Allah saja. Makanya kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, dia berdua sama Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dua jalal. Karena dua orang jalal menulis tafsir itu, maka disebut dengan tafsir jalalain. Jalalain, dua jalal. Datang orang yang otaknya tak betul, diplesetkannya. Tafsir apa tuh? Tafsir jalan lain. Jalalain dipakai di seluruh pesantren di Indonesia. Di dalam tafsir jalalain, tafsir paling tipis, paling simpel. Apa makna alif lam mim? Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah saja yang tahu maknanya. Alif lam mim wallahu a'lam. Alif lam mim ra wallahu a'lam. Alif lam mim sad wallahu a'lam. Kaf ha ya ain sad wallahu a'lam. Ini ayat mutasyabihat, Allah saja yang tahu artinya. Tapi ada kelompok yang kedua mengatakan ayat ini muhkamat. Artinya ayat ini ada artinya, ada maknanya. Mustahil Allah menurunkan kalimat tapi kita tak tahu maknanya. Tiba-tiba saya dapat SMS dari Ustadz Fauzi, QQQ-KKYYJJJ-OOOTTT-52787-OOZZZ. Apalah artinya ini? Assalamualaikum Ustadz Fauzi. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz ngirim saya SMS ini. Iya Ustadz. Apa artinya? Aku pun tak tahu. Salah kirim. Kata kelompok kedua, mustahil Allah mengirimkan sesuatu yang tak tahu maknanya. Tapi kata kelompok satu, Allah tahu maknanya, kita yang tak tahu. Wallahu a'lam bimuradi. Kata kelompok kedua, tidak. Kita pun tahu maknanya karena Nabi pernah memberitahunya. Apa makna alif lam mim itu? Allah. Lam malaikat Jibril. Mim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah turun ke Jibril, dari Jibril dibawanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Allah. Lam lutfullah. Lutf sifat kelembutan Allah. Mim majdullah, keagungan Allah. Alif lam mim. Allah zatnya, lutfullah sifatnya, majdullah keagungan Allah sifatnya juga. Kata makna yang ketiga, alif lam mim itu nama surat untuk membedakan dengan alif lam mim yang lain. Karena alif lam mim banyak sekali. Subuh Jumat alif lam mim,
tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tadi imam kita baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Makanya orang menyebut surat apa itu? Alif lam mim tanzil. Surat apa itu? Alif lam mim zalikal kitab. Alif lam mim tanzil as-sajadah. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi al-baqarah. Yang ketiga mengatakan ini ismus surah, nama surat. Kelompok 4 mengatakan ini lil ijab. Lil ijab artinya membangkitkan keingintahuan. Kalau seandainya langsung turun ayat zalikal kitabu la raiba fi, itulah Al-Quran yang tak ada keraguan di dalamnya, tak ada ijab, orang tak merasa ingin tahu. Tapi begitu turun ayat, orang merasa ingin tahu. Alif lam mim. Orang-orang kafir musyrik heran, apa ini? Hurufnya kami tahu alif lam mim, tapi tak pernah kami dengar seperti ini. Lil ijab, membangkitkan keingintahuan orang yang mendengarnya. Ketika dia sudah ingin tahu, apa agaknya setelah ini? Zalikal kitabu la raiba fi. Begini kata Sayyid Tantawi dalam tafsir Al-Wasit. Apakah cuma 4 ini aja Ustaz? Banyak pendapat lagi dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Said Tantawi dari banyak-banyak tafsir. Pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3, pendapat 4, banyak sekali. Tapi saya cukupkan 4 saja. Kenapa cuma 4 yang Ustaz sebutkan? Tak cukup papan tulis. Padahal cuma 4 itu aja yang dia ingat. Yang lain hilang entah kemana. Nah, nanti kalau ada orang yang bertanya, Ma, ayah, apa arti alif lam mim itu? Udah dijelaskan Ustaz Somad subuh kemarin. Bisa ya ulang lagi? Waktu kita tak cukup, nantilah. Begitu caranya kalau kita tak ingat. Alif lam mim. Tapi ada juga kadang huruf pendek-pendek itu nama Nabi. Contohnya Yasin sallallahu alaihi wasallam. Orang salat panjang habis Yasin selalu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Zalikal, mana pula zalikal? Wal Qur'anil Hakim. Karena Yasin salah satu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin, innaka, sesungguhnya engkau. Ka di situ siapa? Yasin. Yasin itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama Nabi kita Muhammad. Di bumi namanya Muhammad, di langit di antara malaikat namanya Ahmad. Sebelum berjumpa ruh sama jasad, Ahmad. Makanya ketika itu apa kata Nabi Isa? Wa mubasysyiran bi rasulin, nanti akan datang nabi setelah aku. Siapa dia? Ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Yang akan datang itu nanti namanya Ahmad. Tapi jangan GR. Ini ada orang nama-nama Ahmad nih. Aku lah juga. Aku lah itu. Ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Masyhur di langit di antara malaikat nama dia Ahmad. Masyhur di bumi di antara manusia nama dia Muhammad. Aku juga Toha. Makanya disebut salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siapa nama anak bapak yang pertama itu? Muhammad Toha. Anak kedua Muhammad Yasin. Indah. Itu nama anak bapak siapa? Ronaldo. Pandai main bola? Enggak. Elok tak usah, ganti nama lah. Nah, jadi ini huruf-huruf pendek ini ternyata begitulah penafsiran ulama. Saya tak pandai menafsirkan, hanya membaca-baca saja. Baca kitab ini, ingat disampaikan. Yang ingat, yang tak ingat tak usah sampaikan.